Baik, bisa kita mulai? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sudah sarapan? Sudah. Benar. Belum. Sudah? Ya. Sehat? Sehat. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya belakangan ini kadang panas, kadang hujan yang membuat kita rentan sakit ya. Tapi syukur alhamdulillah teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya tekankan juga kepada teman-teman sekalian untuk jangan lupa minum air putih secara teratur dan menurut aturan. Menurut aturan dalam artian minum air putih secara teratur dan 8 gelas dalam sehari. Untuk fit, untuk biar aktivitas yang akan kita jalankan dalam sehari-hari itu dilakukan secara efektif. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran kegiatan yang akan kita lakukan dan diberikan manfaat di dalamnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sesudah berdoa kita Bapak mau merealisasikan pepatah yang mungkin sudah didengar oleh teman-teman, yaitu tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak bla 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 dan seterusnya. Jadi Bapak juga termasuk salah satu guru BK baru di SMA ini, dan teman-teman juga siswa baru kan kelas 10. Jadi kita butuh kenalan, kita butuh akrab, kita butuh ada ikatan batin tersendiri, karena juga Bapak adalah guru BK di kelas ini. Bukan di kelas ini sih, di angkatan ini, salah satu guru BK di angkatan ini. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Itu sudah teman-teman lihat nama saya. Perkenalkan, nama saya Abdillah Basit. Anda bisa memanggil saya Pak Basit. Lahir di Jambi pada tanggal 22 Maret 1993. Jadi umur Bapak masih 29 tahun, masih muda ya. Belum berkeluarga, asal kota Jambi, dan berprofesi sebagai guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 2 Kota Jambi. Dan itu perkenalan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Dulu studi di mana Pak? Studi S1, apa ini? S1 atau SD, SMP? S1. S1 di Universitas Jambi. Oh, dekat sini lah ya Pak. Iya, di Jambi. Jambi Pre. Ya, silakan. Alumni sini Pak. Iya, alumni SMA Negeri 2 Kota Jambi, benar. Ada lagi? Sepertinya tidak ada ya. Oke, saya sekarang mau berkenalan dengan teman-teman sekalian. Nanti Bapak mengharapkan teman-teman untuk menyebutkan nama panggilan yang disukai, dan asal kelas. Itu aja, mulai dari situ. Silakan. Jadi nggak Pak? Iya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sih? Kan berkenalan ke Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aritonal. Dipanggil Babi atau Tonal. Asal dari perwakilan kelas 10 IPA 1. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rohmawati Simatumpang, sering dipanggil Sima. Sima. Iya, Sima. Saya dari kelas 10 IPA 2. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Farjana, biasa dipanggil saya dari kelas 10 IPA 3. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dilan Pratama, biasa dipanggil Didi. Didi. Iya. Oke. Biasa dipanggil Didi.
Iya. Asal 10 IPA Pak. IPA 4. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Wah. wabarakatuh. Saya Dwi Ayah Suryana, biasa dipanggil Ayu. Saya dari IPA 5. Ayu. Iya. Lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Saya Bu Mariani, biasa dipanggil Ani, asal dari 10 MIPA 6. Terima kasih. Lanjut. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Eliarta Leva, biasa dipanggil Leva atau Arda, terserah. Saya dari IPA 7. Oke, baik. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tuti Putasari, panggilan Vivit, dari kelas MIPA 8. 10 minta 10 MIPA, iya 10 MIPA 8. Jangan lupa kelasnya ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Putri, biasanya dipanggil Amel, dari kelas 10 IPS. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Sutia, dari 10 IPS 2. Sudah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lila Putri, bisa dipanggil Billy atau Welly. Welly. Welly? Welly, oke. Saya dari kelas 10 IPS 3. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, biasa dipanggil Nurul, tapi lebih suka dipanggil Nun, dari kelas IPS 3. 4. Maaf, Pak. 3 atau 4? 4, Pak. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah memperkenalkan dirinya. Dan juga Bapak harapkan dari perkenalan diri tadi, teman-teman kan siswa baru nih dan juga Bapak guru baru. Saya berharap kita semakin akrab, kita semakin kenal. Dan apa sih tujuan perkenalan di kegiatan ini? Ya agar kegiatan yang akan kita lakukan ini berjalan dengan efektif. Kalau nggak kenalan mungkin nggak ada ikatan batin, ikatan yang tersirat, yang tidak nampak, yang membuat sebuah kegiatan itu tidak terlakukan, tidak terrealisasikan dengan efektif. Jadi kegiatan yang isinya itu orang yang nggak kenal itu biasanya itu agak ngawur gitu bahasanya. Oke, langsung saja. Jadi ada yang tahu nggak ini kegiatan apa? Belum tahu, sama sekali belum tahu. Oke, Bapak jelaskan dulu terlebih dahulu secara singkat. Jadi kegiatan ini kegiatan ini disebut kegiatan layanan orientasi. Jadi layanan orientasi merupakan salah satu layanan di bimbingan dan konseling, di mana tujuan dari layanan ini adalah untuk memberi sesuatu yang baru, memberikan hal yang baru kepada siswa ataupun klien dengan tujuan untuk klien tersebut bisa beradaptasi dengan hal yang baru yang telah disampaikan oleh konselor. Di mana konselor ini adalah saya sendiri sebagai guru BK dan kliennya adalah teman-teman sekalian, siswa. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk memberikan nuansa baru kepada teman-teman sekalian, kepada siswa dalam hal yang baru yang akan Bapak sampaikan nanti. Apa sih yang akan Bapak sampaikan nanti? Saya spill ya. Selanjutnya saya sangat berharap dari kegiatan ini, dari hasil yang nanti teman-teman bisa simpulkan, apa-apa saja hasilnya itu bisa di-share, itu bisa di-forward atau diteruskan kepada teman-teman, kepada keluarga ataupun masyarakat sekitar, karena ini merupakan informasi yang sangat penting, yang sangat fatal, bisa disebut fatal. Jadi saya berharap teman-teman sekalian itu bisa memberikan informasi ini kepada orang-orang terdekat ataupun orang-orang di sekitar rumah ataupun di sekolah. Bagaimana, bersedia? Iya. Oke, topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu vaksin cacar monyet. Mana vaksin cacar monyet ini? Ngelek ya, Pak. Iya. Bentar.
vaksin cacar monyet. Ada yang tahu nggak vaksin cacar monyet itu apa? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Atau ada yang tahu nggak vaksin itu apa? Vaksin aja, kata vaksin aja. Obat, Pak. Obat, oke. Suntik, Pak. Suntik, oke. Yang lain? Vaksin. Vaksin. Oke, sepertinya nge-lag semua ya. Laptop saya pun nge-lag juga. Ah, ini vaksin. Nah, jadi ini pengertian dari vaksin. Pengertian vaksin yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya saja, yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Jadi intinya vaksin merupakan antigen berupa isinya itu mikroorganisme yang biasanya itu disalurkan melalui suntikan kepada manusia ataupun hewan dengan tujuan ini agar kebal terhadap penyakit ataupun infeksi tertentu. Ini selanjutnya pengertian dari cacar. Cacar merupakan suatu penyakit menular, ingat ya, menular, yang harus ditangani dengan serius. Wabah cacar telah terjadi dari masa ke masa. Jadi cacar itu nggak satu aja. Namun mulai berkurang sehingga vaksinasi rutin terhadap penyakit cacar di kalangan masyarakat mulai dihentikan karena dianggap sudah tidak diperlukan pencegahan lagi. Teman-teman masih ingat nggak ada program pemerintah zaman Presiden SBY, Presiden Megawati itu melakukan vaksinasi cacar untuk anak kecil? Masih ingat nggak? Nah, jadi itu merupakan salah satu program pemerintah ya yang ini vaksinasi rutin dengan tujuan agar vaksinasi selanjutnya di tahun kita itu nggak ada lagi untuk bayi. Jadi di bayi itu sudah divaksin, jadi anak-anaknya tidak terkena cacar lagi, nggak ada potensi untuk memiliki penyakit cacar. Lanjut, nah ini topik utama kita, cacar monyet. Ini nama lainnya monkeypox. Merupakan penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh virus dengan genus Orthopox virus. Virus cacar monyet ditemukan pada tahun 1958 saat dilakukan isolasi lesi vesikuloid. Lesi ini keadaan abnormal kalau vesikuloid ini objeknya. Jadi misalnya vesikuloidnya bentuknya gini. Kalau lesi vesikuloid itu kayak gini. Jadi abnormal. Misalnya pori-pori kita cuma segini. Kalau lesi kulit itu pori-pori kita bisa segini. Gitu, lebih gede. Jadi keadaan abnormalnya. Vesikuloid postural di antara monyet tawanan di Copenhagen. Penyakit cacar monyet sebagian besar terjadi di hutan Afrika bagian tengah dan barat. Orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan berhutan mungkin memiliki resiko terpapar yang dapat menyebabkan infeksi subklinis. Namun baru-baru ini muncul penyakit cacar monyet di Amerika Serikat pada hewan pengerat liar yang diimpor dari Afrika. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa cacar ini dibilang cacar monyet? Kenapa nggak cacar buaya? Ya silakan. Saya Pak, karena tadinya katanya ada di monyet sesuai dengan cacarnya itu ditemukan, kan? Di monyet, makanya disebut cacar monyet. Betul. Jadi pada tahun 1958 itu langsung saja ditemukannya virus ini, bukan virus, cacar. Cacar ini di Denmark. Jadi di Denmark ini ada sekumpulan peneliti monyet itu nggak disebutin untuk meneliti apa.
Jadi waktu masih dikurung monyetnya, itu monyetnya mengeluarkan cacar-cacar. Itu nggak tahu apa penyebab dari cacar tersebut. Ini bisa dibaca ya, tapi saya nggak akan bacakan satu-satu. Itu pada tahun 1958. Pada tahun 1970 itu ditemukan manusia yang berpenyakit cacar monyet di Kongo. Itu nggak ada penjelasan yang relatif dari Kongo ke Denmark itu bagaimana, itu saya pun belum tahu juga. Dan cukup panjang ya, dari 1970 ke 58. Dari monyet ke manusia, dari Denmark ke Kongo. Itu sampai sekarang belum ada penjelasan inti, penjelasan yang sangat logis mengapa bisa pindah dari monyet ke manusia, Denmark ke Kongo. Itu belum ada informasi yang jelas, jadi saya belum bisa menjelaskan terlebih dahulu. Saat ini wilayah yang ditetapkan daerah endemik cacar monyet secara global adalah Afrika Tengah, Gabon, Kongo, Sierra Leone, Kamerun, Nigeria, Liberia, Ivory Coast, dan Sudan Selatan. Ini Afrika semua ya. Teman-teman pernah mikir nggak sih kalau Afrika tuh kenapa banyak banget penyakit? Benar. Padahal kalau ngomong-ngomong tentang negara terkotor tuh, negara terkotor di dunia adalah Nepal. Tetapi mengapa negara-negara ini yang menjadi korban flu burung di Afrika, cacar monyet di Afrika juga, kaki gajah di Afrika, di Afrika semua. Padahal negara kotor itu adalah negara Nepal. Tapi nggak tahu kenapa malah mereka ini yang mohon maaf yang malah menjadi korban pada hampir rata-rata penyakit yang bisa dibilang jorok. Selanjutnya karakteristik dari cacar monyet. Virus monkeypox adalah anggota genus Orthopoxvirus, keluarga dari Poxviridae dan subkeluarga Chordopoxvirinae. Ini anak IPA ngerti nggak? Belajar Saya punya ngerti ya. Yang dapat menginfeksi manusia, vertebrata, dan arthropoda. Poxvirus berukuran 200 hingga 250 nanometer dan diselimuti tubuh virus yang khas dan komponen intinya berbentuk halter. Poxvirus memiliki virion yang mengandung asam deoksiribonukleat beruntai ganda linear dan enzim yang mensintetis ribonukleik acid messenger atau mRNA. Virus ini berkembang di sitoplasma. Sitoplasma itu salah satu sel pada manusia. Gejala, nah ini perlu dicatat ya. Cacar monyet memiliki manifestasi klinis seperti bentuk cacar biasa. Jadi cacar monyet ini misalnya ada yang cacar monyet nih, itu tuh nggak bisa kita bilang kalau itu tuh cacar monyet, karena itu bisa jadi cacar air. Karena apa? Karena dia bermanifestasi, dia mengubah bentuknya seperti bentuk cacar biasa, termasuk gejalanya flu, demam, malaise, sakit punggung, sakit kepala, dan karakteristik ruam. Gejala seperti itu di daerah endemik harus ditangani dengan hati-hati. Yang kita tahu tadi bahwa cacar ini menular. Penularan cacar monyet kepada manusia dapat terjadi melalui kontak langsung antara manusia dengan hewan yang terinfeksi atau dengan memakan daging yang tidak dimasak. Jadi memakan daging yang tidak dimasak itu berpotensi untuk menimbulkan penyakit cacar monyet. Dan mana tadi? Kontak langsung antara manusia dengan hewan, apalagi hewan-hewan yang diidentikan dengan hewan jorok, misalkan tikus, kecoa, anjing hutan, babi hutan. Yang hutan-hutan itu berpotensi semua. Daging yang tidak dimasak dengan mukosa pada hewan, terutama ketika kulit terkena gigi
gigitan goresan dari hewan yang terinfeksi. Jadi misalnya dari liurnya, dari kulitnya itu bisa berpotensi dalam penyakit cacar monyet. Oh, ini gejalanya secara garis besar. Yang pertama itu tadi kepala, yang kedua demam akut, suhu badannya lebih dari 38,5 derajat Celcius. Selanjutnya limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Jadi ciri-ciri orang yang berpenyakit cacar monyet itu ada getah beningnya. Selanjutnya milidia. Selanjutnya sakit punggung, menggigil, astenia, dan yang terakhir lesi cacar. Benjolan berisi air ataupun nanah pada seluruh tubuh. Jadi ada nanahnya. Seperti yang kita tahu kalau cacar biasa itu air aja. Ini ada nanahnya. Jadi walaupun air itu nggak bisa dibilang cacar air, pada tahu dia juga cacar monyet. Seperti itu. Nah ini contoh dari lesi pada cacar monyet. Yang seharusnya segini kan, pori-pori menjadi segini. Ada yang berlubang. Jangan geli ya, ini ilmu. Ada yang gorengan, ada yang sedikit bernanah. Ini kayak jerawat sih, nggak kelihatan banget. Tapi ini jangan diremehkan. Kalau ini kayak putih, nggak terlalu bahaya, tetapi potensi untuk membahayakan diri yang memiliki kulit. Cara penularan. Penularan cacar monyet kepada manusia dapat terjadi melalui kontak langsung cairan tubuh seperti darah dan lesi kulit, atau mukosa hewan yang terinfeksi mengkonsumsi daging hewan terinfeksi yang tidak dimasak dengan benar. Lesi kulit atau mukosa hewan yang terinfeksi kemungkinan merupakan sumber penularan kepada manusia, terutama ketika kulit manusia rusak akibat gigitan, goresan, ataupun trauma lainnya dan melalui saluran pernapasan atau selaput lendir seperti mulut, mata, ataupun hidung. Penularan sekunder dari manusia juga dapat terjadi melalui plasenta atau disebut dengan monkeypox bawaan. Dari kelima materi tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ataupun slide yang diulang, misalnya teman-teman ada yang belum baca secara sepenuhnya, saya bisa mengulang. Pak, ini kan cara penularannya itu ada dari pernapasan. Iya. Jadi monkeypox ini sama aja ya kayak apa? Virus yang baru corona. COVID sama. Tetapi nggak seberbahaya COVID. Tapi dibilang berbahaya, tapi nggak berbahaya COVID, nggak seberbahaya COVID itu. Salah satunya dari pernafasan, tetapi nggak semua orang yang berkontak langsung dengan orang yang memiliki penyakit cacar monyet itu bisa langsung menular. Mana tahu dari antibodi dia itu salah satunya mungkin dari sentuhan, misalnya satu lagi dari pernapasan, satunya lagi dari harus dicakar gitu, jadi melalui darah. Jadi beda-beda orang menerima penyakitnya. Sesuai kekebalan. Iya, sesuai antibodi. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Vivi. Itu Pak mau nanya cara kita untuk mengatasi agar kita ini nggak kena dapat itu kayak mana Pak? Mengatasi, itu nanti ada materi. Selama yang di materi 1, 2, dan 2, 3, 4, 5. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Welly. Silakan Welly. Pak, kalau cacar ini kayak satu kan nih. Iya. Kena. Tapi seluruh badan tuh ada. Itu gejalanya di satu dulu. Satu dulu. Nanti lama-lama ke seluruh tubuh.
Nanti ada contohnya. Jadi diharapkan itu tidak geli ya. Ada lagi yang ingin bertanya, yang belum paham? Oke. Cara pengenalan lanjut ke faktor resiko. Ini bosan atau enggak? Kalau bosan mau main game dulu enggak? Serius. Gamenya tuh bukan tebak-tebakan sih, kayak yang di TikTok. Clue-nya apa ya clue-nya? Elektronik lama. Clue-nya elektronik lama. Saya sedang ada di lantai 2. Saya ke kanan dan saya turun satu lantai. Saya ada di lantai berapa? Nah, Oke, ada yang sudah paham. Saya ada di lantai 0. Lantai 0. Saya naik 2 lantai. Saya ada di lantai berapa? 2. 2 lantai. 5. Ingat clue-nya elektronik lama. Saya ada di lantai 1. Saya turun satu lantai. Saya turun satu lantai lagi. Dan saya ke kanan. Saya ada di lantai berapa? 8. 8. Saya ada di lantai 8 deh. Saya ke kanan. Saya ada di lantai berapa? 9. Saya ada di bintang. Saya naik satu lantai. Saya ada di mana? Lantai berapa? 7. Udah mulai ada yang nyari. Udah mulai ada yang nyari ini. Ini nomor di HP. Kan HP lama tuh hurufnya diangkat loh. Ini loh. Enggak salah. Kecil aja. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bintang 0. Lihat telepon lama, elektronik. Ganti HP. Saya di lantai S. Gimana apa lagi ya? Banyak sih, cuman mungkin terlalu sulit. Clue-nya jangan lupakan yang belakang. Jangan lupakan yang belakang. Saya pergi ke Manado. Saya bawa obat, saya bawa tikar, selanjutnya saya bawa apa? Selanjutnya saya bawa ramen. Jangan lupa clue-nya jangan lupakan yang belakang. Oke. Saya ke Kongo. Saya membawa onta. Selanjutnya saya bawa anggur. Selanjutnya saya bawa apa? Ramen lagi, oke. Ganti lagi. Kalau kelap-kelip, tahu nggak? Oh, Tahu. Yang nggak tahu deh, apa ya? Kenapa? Samurai. Game apa lagi yang semuanya tahu nggak kelap-kelip? Ini cuman babe yang tahu. Semuanya tahu nggak? Clue-nya kelap-kelip.
Saya mau moto nih, nanti lihat berapa kali saya moto. Cekrek, 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 berapa kali saya moto? Itu paham. Malah nggak paham. Oke, ya udah. Kita lanjut ya. Tadi faktor resiko. Faktor resiko yang berhubungan dengan penyakit cacar monyet diantaranya adalah pekerjaan petani, peternak, pemburu, karena berhubungan langsung dengan hewan. Jenis kelamin pria lebih besar daripada wanita. Usia lebih besar dari 36 tahun, di atas 36 tahun. Lebih rentan terkena penyakit cacar monyet. Kepadatan rumah tangga, kejadian digigit hewan yang dapat terinfeksi. Tetapi usia ini tidak bisa dijadi patokan kita bahwasanya kita tidak bisa terkena penyakit cacar monyet ini. Karena di Afrika sana banyak anak yang umur 4 tahun, umur 5 tahun itu sudah bentol-bentol. Bentol-bentol bukan artinya digigit nyamuk ya, tapi cacar monyet. Lanjut, patogenesis. Ini kalian baca aja panjang-panjang ini. Monkeypox dimulai dengan infeksi kedua dermis. Ini enggak terlalu penting. Setelah replikasi pada mukosa ditularkan melalui sirkulasi. Oh enggak. Ini susah coba. Ini salah satu ilmu tambahan sebenarnya, tapi ini hanya dimengerti oleh orang-orang kesehatan. Jadi intinya, masa inkubasi dari paparan hingga timbulnya gejala klinis tanda-tanda adalah 10-14 hari. Itu intinya. Jadi misal kayak pertanyaan Welly tadi, itu misalnya, ya nggak? Welly nggak yang satu cacar, ya kan? Itu kalau satu cacar yang nambah dalam rentang waktu segini, itu berkemungkinan dia terkena cacar monyet. Kalau bukan bentol apa sih? Bentol lah kita sebut. Kalau bentolnya itu hilang dalam 10-14 hari, berarti dia sembuh. Sama kayak COVID. Kalau demam secara terus-menerus dalam rentang waktu yang telah ditentukan, berarti dia terkena COVID. Diagnosis cacar monyet dilakukan mengisolasi virus melalui ini juga PCR. Dari spesimen klinis melalui biopsi kulit atau kultur tenggorokan. Ya benar, memang PCR. Sekarang ini telah dikembangkan metode yang merupakan kombinasi uji reaksi rantai polimerase kuantitatif PCR. Tapi PCR juga sebenarnya itu seperti kalau PCR lumayan sih. Tapi kalau di cacar monyet itu PCR ini belum tentu menentukan kalau dia itu berpotensi ataupun memiliki penyakit cacar monyet. Jadi para dokter di seluruh dunia itu masih merencanakan alat apa yang bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan penyakit cacar monyet. Tapi PCR ini kayak COVID udah PCR, cacar monyet PCR juga. Tapi PCR ini juga cocok, cuman nggak paten gitu bahasanya. Pengobatan. Ya ini obatnya. Vaksinasia immunoglobulin, ST246 dan Cidofovir dan Brincidofovir atau CMX001. Cuman ketiga obat ini tidak bisa dijadikan obat memang benar-benar obat untuk sembuh gitu. Kayak COVID juga, kayak kalau kita melakukan vaksin itu kan bukan berarti kita sembuh total 100% dari COVID kan? Tapi menghambat aja. Kayak kita biasanya sih yang vaksin itu kan sakit dulu, jadi sakit itu kayak mengadaptasikan mikroorganisme yang ada di dalam vaksin itu ke dalam tubuh kita, jadi kayak lebih kebal. Begitupun juga dengan ketiga obat ini. Kita nggak bisa sembuh, tapi kita bisa menghambat. Jadi
bukan obat, vaksin sih. Ketiga vaksin ini tuh masih gak bisa. Jadi orang Afrika tuh dikasihnya ini agar menghambat aja. Karena gak banyak cacar monyet di Indonesia, jadi belum disebarluaskan ketiga vaksin ini. Pencegahan ini yang pencegahannya ya sehat aja sebenarnya. Karena Indonesia, fun fact, Indonesia sudah memiliki 1 orang yang terkena cacar monyet. Makanya salah satu tujuan saya memberikan layanan ini adalah untuk berhati-hati kepada saya berikan kepada teman-teman, karena teman-teman kelas 10, jadi misal jeleknya cacar monyet itu sebesar COVID nanti, jadi teman-teman bisa ada motivasi lah untuk melakukan vaksinasi cacar monyet gitu. Ya ini pencegahannya, menerapkan PHBS, menghindari kontak langsung dengan ya ini hewan liar lain dan konsumsi darah atau daging hewan liar. Menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau material yang terkontaminasi. Melakukan antisipasi bagi pelaku perjalanan wisata endemik cacar monyet. Kalau ini sih nggak di ranah kita ya, ini sudah di ranah pemerintah. Itu biasanya dilakukan di bandara gitu. Yang tadi kita ketahui di daerah endemik, misalnya orang Kongo ke Indonesia, orang Sudan Selatan ke Indonesia, itu wajib diantisipasi, dicek dulu apakah dia membawa cacar monyet atau enggak. Tapi kalau kita sebagai warganya itu, misalnya ada orang Kongo, orang Sudan Selatan, orang Kamerun, itu wajib berwaspada. Jangan sampai, bukannya mau membenci ya, tapi untuk kebaikan kita semua. Yang kelima, menggunakan alat pelindung diri saat menangani pasien atau binatang yang sakit. Ini maksudnya APD. Jadi kayak COVID juga. Karena berpotensinya itu sangat mudah untuk memiliki penyakit cacar monyet ini. Hanya dengan pernapasan aja itu sudah bisa terkontaminasi. Ini contoh. Ini kan nggak mungkin kan umur 36 tahun segini. Itu terlalu tua bro. Ini seperti 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan 3 tahun mungkin. Kan kita nggak tahu ini umur berapa. Biasanya kalau orang kulit hitam itu kelihatan tua banget, padahal masih muda. Ini mana tahu masih 3 tahun, 4 tahun. Jadi nggak bisa dipatokin di atas 36 tahun aja yang berpotensi untuk memiliki penyakit cacar monyet. Ini berawal dari bentol yang segini. Ya kayak gini. Akhirnya lihat aja terus, nanti nggak beli. Pantengin aja terus. Awalnya kayak gini Welly, yang Welly tanyakan tadi. Kelihatan nggak? Jadi kayak gini, segini gambar kayak gini. Ini isinya air. Ini kalau mau lihat aja kuning semua isi di dalam ini. Jadi nanti kalau kedepannya ada program pemerintah vaksinasi cacar monyet itu saya harapkan ikut ya. Kalau sudah memiliki KTP anak Anda masih kelas 10. Nah ini 39.708 kasus di dunia ya, bukan di Indonesia. Dan kasus kematian 400 orang di dunia. Nah ini yang saya katakan tadi. Kemudian kesehatan pada hari Sabtu 20 Agustus baru hari ini 2022
mengumumkan bahwa telah ada 1 orang pasien terkonfirmasi cacar monyet atau monkeypox di Indonesia. Kayaknya sih 1 orang ini bukan berasal, dia orang Indonesia tapi dari Singapura. Karena kemarin terakhir itu sebelum ada beliau ini, itu Singapura adalah negara yang paling dekat yang telah terkonfirmasi. Itu sudah ada beberapa orang yang mengalami cacar monyet. Jadi satu orang ini masih dirahasiakan. Jadi karena masih 1 orang, jadi pemerintah belum membebaskan atau menyebarluaskan vaksinasi cacar monyet. Cacar monyet merupakan salah satu penyakit yang harus diperhatikan karena merupakan bagian dari masalah kesehatan yang signifikan bagi orang yang tinggal di daerah endemis. Tak hanya itu, tetapi juga merupakan masalah keamanan kesehatan global seperti COVID juga. Intervensi yang tepat dan efektif serta kegiatan pengawasan aktif sangat dibutuhkan untuk mencegah peningkatan kejadian cacar monyet. Data yang tersedia dalam tinjauan ini menunjukkan betapa terbatas dan terfragmentasi informasi tentang cacar monyet ataupun monkeypox. Meskipun ditemukan pada tahun 1958 untuk pertama kalinya diketahui menginfeksi manusia pada tahun 1970, tidak ada pedoman standar untuk manajemen klinis, terapi ataupun vaksin terhadap monkeypox. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pedoman standar. Jadi ketiga obat itu nggak bisa dijadikan obat patokan. Ini tadi ada yang mau saya sampaikan. Tujuan saya tadi. Oleh karena itu diberikannya layanan ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan baru mengenai penyakit cacar monyet agar siswa menjadi lebih paham dan waspada terhadap virus cacar monyet ataupun monkeypox yang telah terjadi di dunia. Ini referensinya. Oh iya, ini kan udah habis materinya. Ada yang ingin Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk kesepakatan yang kita sepakati, informasi ini jangan dipendam sendiri. Informasi ini tolong disebarluaskan kepada teman, kepada keluarga, ataupun kepada masyarakat sekitar. Karena ini gitulah. Mau nggak tetangga kalian yang kayak gini? Kalian lihat jalan aja udah kayak gini. Apalagi tetangga yang setiap hari kita liatin itu berpenyakit kayak gini. Itu juga nggak sakit di dia, sakit di kita juga. Nanti kalau dia bernafas, kita juga yang kena. Bahaya. Makanya disebarluaskan. Saya sangat berharap kepada teman-teman sekalian untuk menyebarluaskan apa saja yang sudah saya informasikan sebelumnya. Oke, kita sudah di akhir kegiatan. Oh ya, saya mau minta tolong nanti untuk mengisi Google Form. Siswa-siswa yang di sini untuk mengisi Google Form itu mengenai evaluasi di kegiatan layanan ini yang sedang kita lakukan ini. Nanti saya berikan di grup untuk itu nggak ada hubungannya dengan nilai ya. Itu cuma untuk evaluasi kegiatan ini, bagaimana kalian paham atau enggak gitu dengan materi yang disampaikan ini. Kalau memang nggak paham bisa dikonsultasikan. Bagaimana, bersedia? Ya. Oke, ini ada pantun. Biar tambah kekasih cukup sekian dan terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi pada kegiatan layanan orientasi ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa di-share, di like, comment, subscribe kepada teman-teman sekalian.
kepada keluarga, kepada siapapun lah, kepada musuh juga, pokoknya share aja. Karena kalau musuh penyakit, kita juga yang ikut berpenyakit. Jangan lupa ya, jangan lupa saya minta tolong, jangan lupa. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Jangan lupa semangat belajarnya, walaupun nggak ada yang membuat semangat. Ya, jangan galau. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan ataupun yang tertera di PowerPoint, di proyektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.